penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
ibadah seperti ini, saya percaya ketika kita memuji menyembah Dia, kita akan berjumpa dengan Dia. Dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara rasakan pada hari ini, saudara pasti berjumpa dengan Dia. Dan apapun yang menjadi pergumulan saudara, di dalam hadiratnya, Yesus adalah jawaban di atas segala jawaban. Tidak ada lagi jawaban di tempat yang lain kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kita.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kami memanggil namamu Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya rala nama Haleluya. Kami sembah Engkau, oh Yesus. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Yesus jawaban di atas segala jawaban. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami tinggikan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, dimuliakan, diagungkan, disembah oleh segala bangsa, segala yang bernafas menyembah kepadanya. Haleluya. Iramalayase. Haleluya. Bapak Sorgawi, terima kasih buat hari ini.
Sebab kami puji, kami sembah Engkau. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan kami. Hanya nama Yesus. Kami sembah, kami muliakan Dia. Dia adalah jawaban di atas segala jawaban. Oleh karena itu kami datang kepada Dia, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti keberadaan kami. Dan kami juga mengerti apa yang harus kami kerjakan ke depan. Supaya apa yang menjadi janji-Mu tidak ada satupun yang tercecer. Tapi semuanya digenapi. Urapi kami semuanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Hari ini, waktu-waktu ini orang-orang mulai merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada pernak-pernik Natal dibuat di rumah, di gereja, atau mungkin di kota-kota. Tetapi saya mau memberitahukan satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, apa maksudnya Natal yang Tuhan maksudkan saudara sekalian. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata saudara sekalian bahwa Tuhan akan buat permusuhan antara keturunan daripada perempuan itu, yaitu keturunan daripada Hawa dengan ular itu saudara sekalian. Dan Alkitab katakan bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15, keturunan daripada perempuan itu namanya Yesus akan merembukkan kepala daripada ular itu saudara sekalian. Kepala ular itu maksudnya apa? Kuasa si jahat, kuasa dosa, sakit penyakit, kelemahan tubuh yang mengganggu manusia dihancurkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Namun saudara sekalian, Adam dan Hawa tidak paham, tidak tahu bahwa yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Semuanya masih samar-samar. Di dalam Yesaya pasal 9 juga dikatakan bahwa seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir. Tetapi saudaraku sekalian, Yesaya tidak memahami bahwa yang dimaksudkan itu adalah Yesus saudara sekalian. Semua dalam bentuk samar-samar, seolah-olah sepertinya tidak jelas saudara sekalian. Tetapi bersyukur sekali saudara sekalian, di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus, berita itu dibongkar dan itu tidak menjadi rahasia, tapi dibongkar. Di dalam Kolose 1 ayat 26 dan sampai 27 dikatakan demikian, bahwa berita tentang Yesus itu yang dari turunan ke turunan, dari abad ke abad tersembunyi dengan rapi. Tapi pada hari-hari terakhir dibongkar. Dan berita itu adalah tentang Yesus yang ada di muka bumi, lahir di muka bumi. Berita itu adalah tentang Yesus yang adalah mati kita. Berita itu adalah tentang Yesus yang harus diterima oleh banyak orang saudara sekalian. Itu sebabnya Paulus katakan, tahu nggak bahwa kekayaan Kristus luar biasa. Dia kaya, dia dahsyat luar biasa. Kenapa harus dikatakan demikian? Karena Dia adalah sumber jawabannya. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa. Sekali lagi saya katakan, diberikan Yesus kepada kita supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Maksudnya adalah segala bentuk perbuatan dosa, segala bentuk perbuatan setan yang membuat orang tidak mengenal Tuhan, dikuasai sakit penyakit, kutuk, kelemahan tubuh, kemiskinan, penderitaan, kegagalan dan kehancuran, maka Yesus harus datang ke muka bumi. Bapa mengutus Yesus sebagai anak yang tunggal. Ketika diutus ke muka bumi, saudara, apa maksudnya? Supaya orang yang sakit disembuhkan, supaya orang tertekan dilepaskan, dosa yang menguasai orang dimerdekakan, saudara. Sehingga kesimpulannya bahwa Yesus adalah jawaban. Dia betul-betul jawaban. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengirimkan anak yang tunggal. Dan di Alkitab dijelaskan bagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus tidak pernah dikecewakan, tapi betul-betul mengalami kemerdekaan. Seorang perempuan Samaria, dia hidup dengan gonta-ganti laki-laki. Dia tidak punya suami, tapi gonta-ganti dia ambil suami orang. Dan saya percaya hidupnya adalah cacat di tengah masyarakat. Dan dia juga malu di tengah masyarakat. Dia juga tidak mau berbuat dosa, tapi terpaksa untuk buat itu. Sehingga karena dia malu, saudara, dia berjumpa dengan Yesus pada keadaan tidak banyak orang, saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengangkat segala beban dosa dia. Yesus melepaskan dia daripada kuasa dosa. Yesus memerdekakan dia.
saya juga yakin ketika Bapak Ibu Saudaraku sekalian, anak-anak muda hidup dalam dosa, hidup dalam keterikatan kuasa dosa, maka engkau masih punya kesempatan untuk mengalami kemerdekaan ketika kau berjumpa dengan Yesus. Wow, luar biasa. Kalau perempuan Samaria mengalami kemerdekaan, engkau juga anak-anak muda, orang tua, mungkin kau terlibat dalam perceraian, mungkin keperselingkuhan atau kuasa dosa, pornografi dan sebagainya. Allah bisa melepaskan engkau. Kalau perempuan Samaria bisa dilepaskan, engkau juga Allah bisa lepaskan. Yang penting engkau datang kepada dia dan dia sebagai jawabannya. Bukannya perempuan Samaria, ada seorang pemungut cukai, ya, namanya Sakeus. Sakeus dia kaya, dia punya uang banyak. Tetapi di tengah masyarakat dia dicemoohkan karena dia adalah seorang koruptor. Orang yang menggunakan uang tidak benar sekali. Dan pastilah dia malu, tersiksa dengan keadaan di muka bumi. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, Yesus menyelamatkan dia. Yesus membebaskan dia. Sehingga dia dimerdekakan. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Keren, luar biasa. Yesus bagi Sakeus adalah sumber jawaban di atas segala jawaban. Dia mengalami kemerdekaan. Dan apapun apa yang dia alami selama ini, dia boleh mengalami kemerdekaan. Bukan hanya Sakeus, saudara sekalian. Di Alkitab juga, saudara sekalian, ada seorang namanya Nikodemus. Dia pemimpin agama Yahudi. Dia juga seorang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, dia mungkin merasa dirinya kudus dan suci. Tapi di sisi yang lain, dia tidak punya keyakinan keselamatan. Sehingga akhirnya satu ketika dia rindu ketemu Yesus. Dan dia berjumpa, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mulai merasa keagamawian dia, status rohani dia di tengah masyarakat sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa menjamin untuk menyelamatkan dia. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, maka Yesus sebagai jawaban dalam hidup dia. Posisi keagamaan dia sebagai ahli Taurat dan kemudian sebagai ahli Farisi tidak bisa menjamin keselamatan dia. Mungkin juga Bapak Ibu merasa orang rohani, orang baik-baik, punya agama dan menyembah Tuhan. Tapi kau gak yakin akan keselamatan dan hidup yang kekal. Sama seperti yang dialami oleh yang namanya Nikodemus. Engkau berhak datang kepada Yesus. Engkau punya kesempatan datang kepada Yesus dan mengalami kemerdekaan dan pengampunan dosa. Sama seperti Nikodemus. Siapapun engkau, dimanapun kau berada. Luar biasa. Yesus sebagai jawaban di atas segala jawaban. Satu lagi saudara. Ada seorang perempuan 12 tahun mengalami sakit perdarahan. 12 tahun itu enggak pendek waktunya. Itu pasti tertekan, malu, minder sekali. Sehingga ketika Yesus datang ke tempat mereka, dia ingin datang kepada Yesus. Dan ketika mau datang sekali, ingin ketemu dengan Yesus, ingin menjamah jubah Yesus, dia pasti ada banyak tekanan. Mungkin bau daripada sakit yang dialami oleh dia. Mungkin dia dihalang-halangi banyak orang. Tetapi dia punya keyakinan, asal ku jamah jubah Yesus, pasti aku sembuh. Dan dia ambil hidupnya, dirinya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika dia menjamah Yesus, jubah Yesus, dia disembuhkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku sekalian, atau jemaat siapapun engkau. Mungkin selama ini engkau punya sakit penyakit terus ya. Punya kelemahan. Dan terus kemudian kau sudah putus harap. Udah ke dokter, bolak-balik rumah sakit, berobat dengan obat-obat dari dokter atau herbal dan sebagainya. Tapi kau merasa bahwa tidak ada jawaban. Sekali lagi saya katakan, datang kepada Yesus hari ini. Dan ketika kau datang kepada Tuhan Yesus, engkau masih punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun lamanya, dia punya kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Dan perempuan ini mengalami kesembuhan. Kalau perempuan datang kepada Yesus dan dia disembuhkan, saya percaya dan sangat percaya, engkau pun yang datang kepada Yesus, engkau akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Apapun yang dokter putuskan tentang dirimu, apapun yang diputuskan oleh orang-orang tertentu di sekitarmu tentang dirimu dan mungkin kematian yang akan menjemput engkau. Tetapi selama kau datang kepada Yesus dan dia jawabannya, engkau berhak mengalami jawaban daripada Tuhan. Luar biasa. Yang terakhir saudara sekalian, ada satu orang yang lumpuh saudara sekalian. Dia 38 tahun sakit saudara sekalian. Dia berdiri, dia bukan berdiri, dia ada di sekitar daripada kolam Bethesda. Dan ketika nanti ada malaikat turun menggoncangkan air itu, semua orang berhak masuk ke kolam itu. Dan orang yang pertama kali masuk mengalami kesembuhan.
Tetapi bukannya orang lumpuh saja. Di situ ada orang yang timpang, ada orang yang buta. Dan orang ini yang lumpuh ini, dia tidak punya harapan untuk mengalami kesembuhan. Karena kalau dia lumpuh untuk masuk ke kolam itu, tanpa ada orang menolong dia, tidak mungkin dia di sana saudara sekalian. Tidak bisa dia masuk. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri dia dan mengatakan, maukah kau sembuh? Terus kemudian dia bilang, saya mau sembuh. Otaknya berpikir kalau kesembuhan harus di kolam Bethesda. Kalau kesembuhan harus datang malaikat menggoncangkan air. Tradisi banget kesembuhan di alam dia. Tapi Yesus katakan bukan itu jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah Yesus. Saya mau kasih tahu kepada engkau dimanapun kau berada pada hari ini melihat tayangan ini. Saya mau sampaikan apapun yang kau alami. Dan jangan pakai dengan pikiranmu. Yesus adalah jawaban buat engkau. Orang yang sakit lumpuh 38 tahun dan dia tidak punya jawaban yang pasti sekali. Dan dia punya pikiran bahwa jawaban itu adalah dia harus masuk ke kolam Bethesda. Tapi dia tidak punya kesempatan. Namun Yesus menawarkan kesembuhan. Saya juga percaya bahwa pada hari ini Yesus yang sama yang pernah menawarkan kepada orang yang sakit lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda. Yesus yang sama juga menawarkan engkau bahwa kesembuhan masih ada. Mukjizat masih ada. Engkau berhak dengan mukjizat. Engkau berhak dengan kesembuhan. Apapun yang kau alami hari ini. Saya sangat percaya. Kalau gitu caranya bagaimana? Semuanya harus datang kepada Yesus. Dia jawabannya. Apakah kau merasa berdosa? Engkau diikat dengan pornografi. Atau diikat dengan kebiasaan buruk. Alkohol, minuman keras, rokok. Seks bebas. Atau engkau terlibat dengan LGBT. Saya mau sampaikan berita baik kepada engkau pada hari ini. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia. Engkau pasti mengalami yang namanya pemulihan dan pengampunan dosa. Kalau mungkin juga bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu mengalami kehancuran. Sehingga keluargamu mengalami masalah besar. Hubungan suami dengan istri tidak baik. Suami istri dan anak-anak tidak baik hubungannya. Tapi ketika kau datang kepada Yesus, Yesus sebagai jawabannya, Dia memberikan jalan keluar kepada engkau. Masih ada pertolongan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus. Mungkin engkau juga menghadapi dunia ini seluruh sekalian. Stres, kecewa, putus asa. Mungkin juga di antara engkau ingin bunuh diri. Atau mungkin engkau orang Kristen. Tapi karena kau tidak melihat kuasa kasih Tuhan, engkau ingin menjual imanmu, engkau mulai tidak percaya kepada Dia, atau kau tidak percaya pada Tuhan. Saya mau beritahukan berita baik pada hari ini. Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia, maka kau akan mengalami kelegaan dan kelepasan. Kesembuhan, pengampunan dosa, dilepaskan dari kelemahan, dilepaskan daripada kebiasaan buruk, dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Yesus adalah jawabannya. Haleluya. Haleluya. Dan Yesus itu sekarang ada bersama dengan engkau. Mengetuk pintu hatimu. Tangan yang berlubang paku itu mulai menjamah sakit penyakitmu. Tangan yang berlubang paku itu menjamah hatimu yang terluka dan kecewa. Dan mengangkat segala dosa kelemahan tubuhmu. Dan kau berhak dengan yang namanya pertolongan dari Tuhan. Karena namanya adalah Immanuel. Dia adalah Immanuel. Oh my God. Kami semuanya datang kepada Engkau Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Mendeklarasikan bahwa Engkau Tuhan dan Raja. Sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Secara khusus. Dia tinggal dalam hati kami. Dia menyertai kami selama-lamanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama Immanuel. Immanuel.
namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Bersama-sama katakan Immanuel, Immanuel, wow, Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, 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 Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Saudaraku sekalian, apa artinya sebuah sakit penyakit? Cancer-kah? Atau COVID-19? Atau apapun sakit penyakit itu. Yesus sudah mengalahkan maut. Maksudnya maut adalah di dalamnya adalah kelemahan dan sakit penyakit. Maksud daripada maut adalah bukannya kelemahan sakit penyakit saja, tetapi kuasa dosa termasuk kuasa iblis dan perbuatan setan yang mencoba untuk mengganggu engkau, yang membelenggu setiap kita. Tapi percayalah saudaraku sekalian, Dia adalah yang menyembuhkan engkau. Sehingga ketika kau datang kepada Dia, segala kelemahan dan sakit penyakitmu diselesaikan oleh Dia dan kau berhak mengalami kesembuhan. Mari kita kata bersama-sama, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan penyembuhku, Yesus Tuhan yang sembuhkan. Dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Mari katakan bersama-sama. Yesus Tuhan penyembuhku,
Yesus Tuhan yang sembuhkan. Dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun kau berada, engkau menderita sakit penyakit, saya ingin berdoa buat engkau. Sakit apapun, mungkin kau putus arap dan kau kecewa karena berkali-kali kau gagal untuk mengalami kesembuhan. Mungkin vonis dokter ada lebih parah bahwa usiamu tidak akan panjang lagi. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan sebagai penyembuh. Saya ingin berdoa buat engkau. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Percayalah, mukjizat Tuhan masih ada. Kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kalau kau ada berdosa, maka datang kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosamu dan menyelesaikan dosamu. Sehingga engkau berhak dengan sebuah kesembuhan. Mungkin bukannya kesembuhan, tapi persoalan-persoalan hidupmu begitu berat sekali. Saya merasa bahwa ada banyak orang, anak-anak muda yang mengalami keterlukaan dalam keluarga. Dan mereka berusaha untuk bunuh diri dan melarikan diri mereka daripada panggilan Tuhan. Saya mau kasih tahu, engkau berhak dengan kesembuhan daripada Tuhan. Engkau berhak dengan kelepasan daripada Tuhan. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudaraku sekalian, engkau memiliki kekecewaan, sakit hati, luka hati, tidak bisa mengampuni orang lain. Dan biarlah malam hari ini kau datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjamah hatimu sehingga kau bisa mengampuni orang lain. Mungkin orang tuamu, mungkin temanmu, orang yang mungkin merugikan engkau. Tapi ketika kau datang kepada Tuhan, Tuhan membebaskan kau dari sakit hati, kebencian, dan tidak bisa mengampuni orang lain. Yesus itu luar biasa, dan dia adalah sebagai Yesus Tuhan adalah menyembuhkan kita. Dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penyembuhku. Yesus Tuhan yang sembuhkan. Dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuh. Dia berfirman, dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Dia berfirman, dia berfirman dan sembuhkanku. Yesus Tuhan penyembuhku. Sementara kau meletakkan tangan kananmu di atas dadamu, percayalah kuasa Allah bekerja pada hari ini. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang membelenggu setiap saudara-saudaraku yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada yang berdosa dan merasa tidak bisa mampu keluar dari dosa dan kebiasaan buruk, jamahlah mereka Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, oleh karena kematian Yesus, Yesus menanggung segala kelemahan mereka, kebiasaan buruk, hal-hal pornografi, LGBT, alkohol, minuman keras, rokok, semuanya narkoba. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh mengalami kelepasan daripada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati mereka. Kalau ada keluarga-keluarga, ada anak-anak muda yang hidupnya yang mengalami tekanan dan mungkin tidak percayakan kuasamu, hamba berdoa supaya hari ini tangan kuasa Tuhan menjamah mereka. Mereka mengalami kelegaan, mengalami kelahiran kembali, mereka mengalami kemerdekaan oleh kuasa Tuhan dan mengalami kesembuhan yang total.
Dan terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau untuk mengasihi Engkau, untuk melayani Engkau. Kami tidak lagi mengasihi dunia ini, tapi kami mengasihi Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya dan membawa Injil kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan terima kasih. Haleluya, amin. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau baik, ini hidup kami Tuhan, mengikut Yesus selama keputusan kami sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, dipersembahkan bagimu saja. Ini kami, ini hati kami, mengikut Engkau. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan
hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tidak ada keputusan yang lain dalam hidup kita kecuali mengikut Dia, melayani Dia, mengasihi Dia. Sampai rupa Kristus nyata dalam hidup kita. Hari ini engkau betul-betul memahami bahwa Yesus sebagai jawaban dalam hidupmu. Tapi ada banyak orang di sekitarmu, di kotamu, di negaramu yang belum mengenal nama Yesus. Mari ini bagian kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan dan sampaikan Injil kepada banyak orang. Beritanya adalah Natal. Yesus sudah lahir di muka bumi dan jangan lupa, Dia sebentar lagi akan datang kedua kali. Bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim. Oleh karena itu, mari kita beritakan selamat hari Natal dan Tahun Baru kepada banyak orang lain. Dan nyanyikan puja bersama-sama, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you Indonesia dan bangsa-bangsa, untuk seluruh jemaat Tuhan, kami katakan selamat hari Natal dan ceritakan Natal kepada bangsa-bangsa. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.